Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu bi ni'matihi tatibu sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang insyaallah untuk beberapa menit ke depan akan menjelaskan beberapa pembahasan terkait materi matematika ekonomi. Namun untuk itu, sebelum ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Helmi Septian. Nama saya Dede Anggi. Nama saya Irfan Fahur Roji. Kami dari kelompok 4 berharap semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat dan menjadi ilmu untuk kita semua. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita pada pembahasan yang pertama. Assalamualaikum. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang deret penerapan ekonomi perkembangan usaha. Yang dimana di sini ada kasus pertama, yaitu perusahaan genteng Sukajaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas. Perusahaan mampu menambahkan produksi sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima dan berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut. Oke, sebelum kita jawab, di sini kita ketahui dulu ya dari pertanyaan ini bahwasanya A itu yang mana berarti 3.000 buah, 3.000, B-nya 500 dan N-nya 5. N itu sama dengan jumlah suku. Langsung kita jawab ya dengan rumus. Maka UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Kita turunkan 5 sama dengan A nya berarti 3.000 ditambah N nya 5 dikurangi 1 dikali B nya 500. Kita turunkan lagi 5 sama dengan 3.000 ditambah 4 kurangi 1 4 dikali 500. Kita turunkan lagi yang lebih kecil, 3.000 ditambah 4 kali 500 berarti 2.000. Nah, ini adalah jawabannya. Berarti buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima yaitu 5.000 dari hasil 3.000 tambah 2.000. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dengan rumus SN dengan N per 2 kali A ditambah N kurangi 1 kali B. Ini ya. Oke, kita langsung aja. S5 sama dengan N nya tadi itu berapa? 5 ya. 5 bagi 2 dikali A nya berarti 3.000. Yang ini 3.000 ditambah N nya 5 ya, kan ini N 5 kurangi 1 kali B nya 500 kan, ini B nya 500 5
Kita turunkan lagi S5, di mana 5 per 2 dikali 3000 jadi 6000. 6000 ditambah 5 kurangi 1 dengan 4 dikali 500 2000. S5 diturunkan lagi 5 per 2 kita jumlahkan, kita jumlahkan 6000 tambah 2000 8000. Di sini kita mulai menghitung karena masih ada sebelum kita hitung hasilnya, karena di sini masih ada perhitungan tadinya ya. Dan dalam matematika kita dahulukan pembagian, perkalian, pengurangan, baru ke penjumlahan. Di sini kita bagi dulu 8000 bagi 2 4 ya, 4000 dikali 5 jadi 20.000. Ini dikatakan tadi ya bahwa berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut. Jadi buah yang dihasilkan sampai bulan yang terakhir itu berarti 20.000 ini. Ya, cukup sekian ya penjelasan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan kasus kedua yang dimana soalnya itu besarnya penerimaan PT Cemerlang dari hasil penjualan barangnya sebesar 720 juta pada tahun ke-5 dan pada tahun ke-7 itu sebesar 980 juta. Apabila perkembangan penerimaan penjualan tersebut berpola seperti deret hitung, berapa perkembangan penerimaannya per tahun dan berapa besar penerimaan pada tahun pertama dan tahun keberapakah penerimaannya sebesar 460 juta. Di sini kita ketahui untuk pengerjaannya U5 itu berarti pada tahun ke-5 720 juta. U7 pada tahun ke-7 980 juta. Dan saya menggunakan rumus UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurangi 1 kurung tutup kali B. Sini ya. Nah, di dalam soal itu ditanyakan berapa perkembangan penerimaannya per tahun. Jadi kita cari dulu ini ya. Caranya sebagai berikut. U5 sama dengan A tambah 4B. 4B ini dari N kurangi 1, N-nya itu 5. Jadi 4 kurangi 1 sama dengan 5 kurangi 1 sama dengan 4. Sama dengan di sini itu diketahui U5-nya itu 720 juta.
Nah, U7 sama seperti U5. A tambah 7 kurangi 1 6. B sama dengan 980 juta. Nah, setelah ini kita kurangi. A kurangi A habis 0. 4B kurangi 6B min 2B. 720 juta dikurangi 980 juta berarti sisa min 260 juta. Nah, B kita turunkan dan 260 juta min 260 juta dibagi min 2. Sini kan. Sama dengan 260 juta min 260 juta dibagi min 2 itu hasilnya 130 juta. Nah, jadi kita sudah mendapatkan nilai B di sini 130 juta. Jadi substitusi nilai B adalah 130 juta. Ke-5. Ke-5 ya, Bang. Nah, dalam soal itu ditanyakan juga berapa besar penerimaan pada tahun pertama. Nah, saya akan mencari nilai A. Caranya sebagai berikut. A tambah 4 kali B sama dengan 720 juta. A tambah 4 kali B-nya kita sudah dapat nilainya itu 130 juta. Jadi kita masukkan 130 sama dengan turunkan 720. A tambah ini kalikan ya, 4 kali 130 sama dengan 520 dan 720 nya kita turunkan lagi. A sama dengan, nah ini kita turunkan 720 karena di sini tambah, kita pindahkan jadi kurangi 520. A sama dengan 720 kurangi 520 sama dengan 200. Nah, kita sudah dapatkan nilai A. Pada tahun pertama PT Cemerlang itu mendapatkan uang 200 juta. Pada tahun pertama.
pertama. Nah, kita lanjut. Di dalam soal itu ditanyakan lagi, pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 460 juta. Dalam pengerjaan tadi kita sudah dapat nilai B 130 juta dan A 220 juta. Nah, kita gunakan rumus yang tadi ya, yang tadi saya sudah tulis di awal. Dalam soal itu ditanyakan lagi, pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 460 juta. Dalam pengerjaan tadi kita sudah dapat nilai B 130 juta dan nilai A 200 juta. Nah, kita untuk mencari berapa sih 460 juta itu pada tahun keberapa, kita menggunakan rumus UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurangi 1 kali B. Nah, ini kita menggunakan rumus ini ya. Kita masukkan UN-nya itu 460 sama dengan A-nya kita tadi udah dapat itu 200. Ditambah N-nya belum ada ya, N-1. B-nya itu 130. Sama dengan 200 tambah. Nah, kita kalikan. Ini 100 N kali 130 sama dengan 130 N kurangi 1 kali 130 min 130. Di sini 460 sama dengan 200 kurangi 130. Pertama kita turunkan dulu dari 130 M-nya ya. Lalu 200 kurangi 130, 70. Nah, ini kan plus, kita 460 kurangi, karena ini dipindahkan jadi kurangi ya, 70 sama dengan 130 kamu turunkan 130 M. Ini kita kurang 460 kurangi 70 itu 390 dengan 130 N. Nah, N kita kan cari nilai N ya. N sama dengan 390 kita bagi 130. Nah, N sama dengan 390 bagi 130 berarti 3. Nah, kita sudah dapat nilai 3 N-nya.
Jadi pada tahun ketiga itu 460 juta itu pada tahun ketiga. Nah, penerimaan, maaf sini ya. Sebesar 460 juta itu pada tahun ketiga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu model bunga majemuk. Nah, di dalam model bunga majemuk ini ada dua rumus. Yang pertama yaitu Fn sama dengan P kurung buka 1 plus I kurung tutup N. Dan yang kedua itu Fn sama dengan P kurung buka 1 tambah I per M kurung tutup Mn. Di mana Fn ini adalah jumlah investasi di masa yang akan datang, dan P jumlah sekarang, dan I tingkatan bunga per tahun, dan N jumlah tahunnya. Setelah kita ketahui rumusnya, nah di sini ada kasus yang ketiga. Ini tadi yang kasus pertama dan kedua sudah oleh Pak Anggi sama Pak Helmi. Di sini ada kasus seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Nah, itu yang pertama ditanyakan. Selanjutnya, seandainya perhitungan pembayaran bunga bukan tiap tahun melainkan tiap semester, berapa jumlah yang harus dikembalikan? Nah, di sini kita akan mengerjakan soal atau kasus yang ketiga ini. Diketahui di sini P-nya itu diketahui ya. P-nya itu tadi 5 juta. 5 juta. Dan N-nya itu tadi 3 tahun ya. 3 tahun yang ini. 3 tahun. Dan I-nya itu adalah 2%. Nah, 2% di sini per tahun ya, per tahun. Nah, 2% di sini kita rubah atau mungkin kita sederhanakan, yaitu 2% itu sama dengan ini berarti 2 per 100 ya. Nah, itu juga sama dengan 0,02. Nah, jadi I-nya itu 0,02. Ya, ini yang kita ketahui. Selanjutnya kerjakan yang soal yang pertama, berarti yang ditanyakan pertama yaitu berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan pada saat pelunasan. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus yang pertama yaitu Fn sama dengan P 1 plus I pangkat N ya. Nah, Fn di sini tadi yang ditanyakan itu 3 tahun ya. Berarti F 3 sama dengan P-nya tadi 5 juta. 5 juta 1 tambah I-nya
0,02 pangkat 3 berarti ya, N-nya tadi 3. Kita kerjakan F3 5 juta 1 tambah 0,02 berarti 1,02 pangkat 3. F3 sama dengan 5 juta, berarti di sini dikali 1,02 pangkat 3 yang hasilnya itu 1,061208. Nah, ini bisa dikerjakan nanti di kalkulator yang ada di HP kalian. Ya, kita tinggal dikalikan saja. F3 berarti sama dengan 5.306.040 rupiah. Nah, ini jawaban soal yang pertama. Kita ketahui F3-nya itu 5.306.040 rupiah. Jadi jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan pada saat pelunasan yaitu totalnya seperti ini, 5.306.040 rupiah. Sekarang bunga bukan tiap tahun, melainkan tiap semester. Tiap semester ya, di sini berapa jumlah yang harus dikembalikan. Nah, di sini kita akan mengerjakan ya. Berarti bunga dibayarkan kan tiap semester. Tiap semester di sini, satu semester itu berarti kan 1 tahun itu 2 semester. Berarti kan ada 2 ini ya. Jadi M-nya itu sama dengan 2. Karena dalam 1 tahun itu ada 2 semester. Nah, jadi kita hitungnya M-nya berarti 2. Nah, kita akan menggunakan rumus yang kedua, itu Fn sama dengan P 1 tambah I ya, 1 tambah I per M Mn. Nah, sini. Nah, kita kerjakan tadi juga sama ya, yang ditanyakan itu pada 3 tahun. Nah, F3 sama dengan P-nya 5 juta ya, membuka 1 tambah I-nya 0,02 per M-nya tadi itu 2 ya, 2 MN berarti 2 kali 3. Kita kerjakan kembali 5 juta satu tambah 0,02 dibagi 2 ya per 2 itu 0,01 per 2 kali 3 6. Nah, F3 sama dengan 5 juta, tinggal ditambahkan berarti 1 tambah 0,01 1,01 per pangkat 6 ya. Di sini jadi hasilnya 5 juta 1,01 pangkat 6 itu hasilnya adalah 1,06152 ya.
kita kalikan saja. F3 sama dengan 5 juta dikali 1,06152. Jadi hasilnya yaitu 5 juta 307.600 rupiah. Nah, ini jawaban yang kedua pada kasus yang ketiga, ya masih sama kasusnya, hanya saja yang ditanyakan berbeda dari yang pertama. Jadi jawaban perhitungan pembayaran bunga bukan tiap tahun melainkan tiap semester, jumlah yang harus dikembalikannya yaitu 5.307.600 rupiah. Kasus yang keempat, di sini ada kasus tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar 532.400 rupiah 3 tahun yang akan datang. Berarti ini prediksi ya. Jika tingkat bunga bank yang berlaku 10% per tahun, berapa tabungan mahasiswa tersebut pada saat sekarang ini? Nah, dalam kasus ini kita ada dua rumus ya. Ini bisa dipilih salah satu. Yang pertama yaitu P sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah I kurung tutup pangkat N dikali F, atau bisa juga seperti ini, P sama dengan 1 per 1 kurung buka 1 plus I atau M kurung tutup MN kali F. Nah, di sini kita ketahui dari kasus yang di atas ini diketahui R ya. R-nya itu tadi yang 10%. Nah, 10% ya. 10% sama dengan 10 per 100 ya. Jadi sama dengan 0,1. Jadi R-nya 0,1. Terus F-nya itu yang tadi ya menjadi sebesar 532.400. Dan N-nya yang ditanyakan itu 3 berarti ya. Kita ketahui R-nya yaitu 0,1, F-nya 532.400 dan N-nya 3. Tadi yang ditanyakan itu adalah P ya, berarti P kita menggunakan rumus yang pertama karena ada dua pilihan, yaitu P sama dengan 1 per kurung buka 1 tambah I pangkat N dikali F. Nah, ini kita pakai rumus yang ini ya. Setelah kita ketahui rumusnya, nanti kita tinggal kerjakan saja. P sama dengan 1 per 1 tambah I-nya tadi 0,1 pangkat N, N-nya berarti 3, F-nya berarti dikali 532.400 rupiah. Nah, kita tinggal kerjakan 1 per 1 tambah 0,1 berarti 1,1 pangkat N ya. Sorry, ini N-nya berarti 3 ya. Tadi pangkat 3 dikali 532.400. Turunkan lagi berarti 1 per ya berarti 1,1 pangkat 3 itu hasilnya 1,331 ya. Nanti bisa dikerjakan di kalkulator yang ada di HP kalian juga ada, bisa. Terus dikali 532.400. P sama dengan 1 per 331 itu hasilnya 0,751. Ini berarti dikali ya,
dikali 532 400. Jadi hasilnya 0,751 dikalikan 532.400. Jadi hasilnya itu 400.000 rupiah. Nah, ini jawaban yang kasus yang keempat yang ditanyakan, yaitu jika tingkat bunga bank yang berlaku 10%, tadi 10% ya, itu berapa tabungan mahasiswa tersebut pada saat sekarang ini. Jadi tabungan mahasiswa tersebut yaitu sekitar 400.000 rupiah. Sekian pembahasan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan kami tutup. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.